Pemirsa, terwujudnya bentuk kemitraan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut tentu menjadi kabar baik bagi upaya peningkatan kelas UMKM. Sehingga dengan adanya kolaborasi atau keterlibatan UMKM dengan usaha-usaha besar demi peningkatan kualitas UMKM dan pemerataan ekonomi, mengingat di Kabupaten Kediri didominasi oleh UMKM yang telah menyebar di 26 kecamatan. Kalau kita melihat memang kalau Kabupaten Kediri memang sektor UMKM-nya masih sangat besar ya daripada usaha besarnya, karena kita tahu bahwa di Kabupaten Kediri kan bukan daerah yang ada kawasan industrinya, otomatis dari persentase mungkin nggak antara dari 100%. 10% lah untuk skala usaha besar dibanding UMKM. Ya, dari sisi UMKM yang kita lihat dari pantau sisi NIB Pak Wildan kemarin, dari potensi investasi UMKM yang di tahun 2000 mencapai sekitar 340 miliar itu meningkat menjadi 740 miliar dari si UMKM yang mendaftarkan mengurus perizinan lewat NIB. Jadi kita melihat perkembangan yang cukup signifikan lah UMKM di Kabupaten Kediri dengan adanya OSS ini Pak Wildan, seperti itu. Ya, jadi kita sekarang bisa terpantau lah berarti potensi investasi di sektor UMKM seperti apa, seperti itu. Sementara dalam sosialisasinya, Direktorat Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi RI menyebut bahwa kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan-perusahaan besar menjadi tujuan utama dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas, peran, dan kelas UMKM di daerah. Dengan demikian, kemitraan kedua pihak antara UMKM dan perusahaan besar perlu terus dikembangkan dengan prinsip saling mendukung, mempromosikan, dan menguntungkan, yang pada akhirnya UMKM tersebut akan memiliki kemandirian dan kapasitas untuk berdaya saing di pasar global. Fasilitas ini, bicara fasilitas Pak ya, itu ada komitmen dari usaha besar untuk merangkul UMKM dengan mencantumkan tadi ada jenis pekerjaan, perkiraan nilai pekerjaan, dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Inilah menjadi dasar kami di Kementerian Investasi untuk melaksanaan kemitraan. Ini juga penting sekali bagi pelaku usaha UMKM yang tadi sebagai mitra potensial bagi usaha besar. Jadi ketika pengajuan fasilitas itu, usaha besar menyampaikan komitmen oleh OSS dengan mencantumkan 3 poin tadi, jenis pekerjaan, nilai, dan waktu pelaksanaan. Atas dasar itu, kementerian ataupun lembaga DPPTSP dalam hal ini pemerintah daerah dan asosiasi usaha menyiapkan calon potensial. Intinya adalah kita coba ya Pak, mengawinkan ya Pak ya, pelaku usaha UMKM dengan usaha besar. Di situ kita berharap kepada daerah juga, pemerintah daerah utama ya, karena kan data updating data di daerah ya terkait UMKM potensial yang bisa kita bicarakan. Artinya di situ kita juga memitrakan dengan calon yang sudah siap. Artinya tidak sekedar list saja nama UMKM, tapi juga kita harus tahu, minimal kita tahu untuk proses produksinya dalam rangka support tadi kegiatan-kegiatan di usaha besar. Jadi biasanya kita minta list dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi untuk menyampaikan daftar list UMKM yang siap-siap untuk dimitrakan. Setelah itu usaha besar itu dapat mengusulkan daftar calon mitra yang tidak memiliki afiliasi. Jadi kita intinya adalah untuk mendapatkan berbagi bagi UMKM yang selama ini mungkin dari sisi usaha besar mengajak, karena banyak Pak di beberapa daerah mitra itu dari jauh, misalkan usaha besarnya dari Kediri, ternyata dia gandeng usaha dari yang jauh Pak, dari Surabaya atau dari mana di sekitar wilayah Jawa Timur, padahal di Kediri sini sudah ada UMKM. Itu yang kita dorong. Prioritas utama kita adalah gandeng UMKM yang sekitar lokasi proyek. Makanya ketika kita melaksanakan kemitraan, kita proyeksikan dengan UMKM di sekitar lokasi proyek. Bapak kan punya ketika presiden kan sudah muncul ya lokasi proyek di mana, untuk kapasitasnya berapa, keperluannya apa. Nah,
kita berharap kepada kabupaten kota untuk menyiapkan data-data potensial. Kita juga nggak mungkin memitrakan dengan calon-calon yang tinggal kita tahu kriterianya. Dan Bapak pasti dari sisi usaha besar punya kriteria. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada DPM-PTSP Kabupaten Kediri atas pelaksanaan ini. Kami hadir di sini untuk memberikan kemitraan dalam rangka penanaman modal khususnya bagi pelaku usaha besar dengan UMKM. Ini menjadi satu hal penting karena dengan terbitnya Peraturan Menteri Investasi Kepala BKPM nomor 1 tahun 2022 menjadi momentum bagi khususnya pelaku usaha UMKM untuk ikut serta dalam kegiatan usaha besar guna mendorong UMKM untuk naik kelas seperti itu. Keberadaan UMKM di Kabupaten Kediri sangat strategis dalam rangka peningkatan perekonomian. Untuk itu, pengembangan UMKM di Kabupaten Kediri ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius dalam rangka peningkatan kemampuan pengusaha untuk bersaing pada pasar regional dan internasional. Dan saat ini terus dilakukan pendampingan oleh pemerintah daerah. Strategi peningkatan industri di kabupaten, kita sudah sering melaksanakan workshop standarisasi karena beberapa banyak industri-industri yang mereka tidak merasa apa sih sebetulnya legalitas yang harus saya punya. Nah, itu biasanya kami ajak untuk pelaksanaan workshop untuk standarisasi mutu produk. Setelah itu fasilitasi sertifikasi untuk produk. Jadi ada bantuan sertifikat kalau kami masih mengarah ke makanan minuman. Tapi sekarang sudah mulai juga untuk standarisasi sertifikasi untuk produk yang lain, bisa industri logam, bisa industri craft juga. Terus yang ketiga pelaksanaan kurasi produk IKM, keempat monitoring dan evaluasi perkembangan IKM, dan kelima adalah bantuan pemasaran produk IKM melalui pameran ataupun produk online. Dan yang terakhir mungkin kami tambahkan bahwa kami juga melakukan pendampingan terhadap IKM untuk bisa mereka lebih berdaya baik di sisi penguasaan pribadi beliaunya selaku pengusaha maupun sebagai marketing, sehingga beliaunya bisa menjadi pengusaha dan menjadi bisa mengelola usahanya. Karena rata-rata pengusaha di Kabupaten Kediri masih merasa beliaunya sebagai pekerja, sebagai pengusaha, dan sebagai marketing, itu satu wadah. Nah, ini perlulah ada pendampingan seperti itu sehingga pada saat produksi besar dia bisa mengelola usahanya, tidak perlu beliaunya sendiri yang bekerja, tetapi dia bisa melibatkan orang lain. Ini yang kami lakukan di Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan dengan adanya peraturan dari BKPM itu membawa misi industri di Kabupaten Kediri lebih berjaya lagi.